Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala bi'thati sayyidi imamil mursalin, imam guril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihim wa ala malaikatil mukarrabin wa ibadillahi salihin wa anna ma'ahum wa fihim innahu akramul akramina wa arhamur rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallah wa sadaqa rasulul habibul wafiul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati para guru, para asatidz, para habaib, anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadir juga membersamai kita Al-Habib Syekhan bin Mustafa Al-Bahar, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiah, dijaga oleh Allah, dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau, amin ya rabbal alamin. Guru kita bersama Al-Ustadz Kiai Ahmad Dainuri bin Abdul Majid, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiah, dijaga oleh Allah fi khair wa lutuf wa afiah. Ada juga guru kita Ustadz Ahmad Azamat Khan, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiah, dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, berkah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan para guru-guru di belakang Al-Fagir, mudah-mudahan ya semuanya hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari malam Isra wal Mi'raj Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya enggak mau lama-lama. Tadi dikasih waktu 1,5 jam. Ya, dikasih waktu 15 menit. Ya, mudah-mudahan ada berkahnya, amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita semua tahu di malam hari ini malam yang paling luar biasa, mukjizat yang paling luar biasa yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betul. Al-Isra wal Mi'raj. Mukjizat yang sangat luar biasa. Kisah yang sangat ajaib dan sangat luar biasa, yang kalau dikisahin nih dari awal sampai akhir 2 hari kagak bakal kelar kita duduk di mari. Saking panjang dan luar biasa Isra wal Mi'raj Nabiuna Muhammad. Satu saja kebanggaan kita sebagai umat Nabi Muhammad, satu saja. Dalam Al-Quran disebutkan awal kalimat tentang Isra Mi'raj subhana. Dalam ilmu tafsir, mufassirin ahli tafsir mentafsirkan ayat subhana ini, kagak ada yang bisa menciptakan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama subhana berarti yang memberangkatkan Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau kira-kira Nabi apa Allah? Allah yang ingin bertemu, yang ingin mempertemukan Nabi Muhammad SAW kepada zatnya. Oleh karenanya dalam Al-Quran pertama kali subhana. Ya, dalam Al-Quran ayat yang lain, ya, subhanalladzi khalaqal azwaja, maha suci Allah yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Gak ada yang bisa nyiptain manusia berpasang-pasangan makhluk kecuali Allah. Betul gak? Ada orang nyiptain sesuatu, misalkan nyiptain kipas angin nih, ada orang nyiptain kipas, ditulis kipas laki-laki. Nyiptain lagi satu kipas perempuan tulisannya, masukin dalam ruangan, tunggu 10 tahun, ada zuriatnya apa kagak? Kagak ada zuriatnya. Kenapa? Yang bisa menciptakan makhluk berpasang-pasangan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Isra Mi'raj yang mau Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya luar biasa.
Nabi Muhammad SAW mendapatkan keistimewaan Isra Mi'raj ini luar biasa. Panjang, ceritanya begitu panjang. Saya mau menceritakan sedikit ending dari Isra wal Mi'raj. Endingnya aja dah. Ya, kalau saya kisahin luar biasa panjang. Dalam riwayat ketika Nabi Isra Mi'raj nggak nyampe semalam. Lailan kagak sampai semalam. Nyampe ke Mekah pagi-pagi, Nabi seakan-akan beliau kepikiran. Gimana nggak kepikiran? Habis bertemu dengan Allah dengan batas waktu yang sedikit singkat, nggak nyampe semalam. Pagi hari ketika Nabi selesai Isra Mi'raj, pagi harinya tiba-tiba datang musuhnya Allah, Abu Jahal. Kita tahu Abu Jahal benci sama Nabi luar biasa, betul? Saking bencinya dia sama Nabi, dia lihat dari kejauhan Rasulullah dengan muka yang begitu pucat. Ya, disamperin sama Abu Jahal. Ya Muhammad, sallallahu alaihi Nabi. Wahai Muhammad, kamu nih kelihatan muka kamu kayak lagi ada sesuatu nih. Coba ceritain. Ya, kata Rasulullah SAW diceritain tentang perjalanan beliau. Kata Nabi, semalam saya diberangkatin sama Allah. Kata Abu Jahal, ente diberangkatin kemana? Ila Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa Palestina. Kagak percaya Abu Jahal, kok bisa ada manusia dari Mekah ke Palestina kagak sampai semalam? Karena umumnya perjalanan itu 3 bulan kurang lebih. Tapi sama Nabi kagak sampai semalam nyampe ke Palestina. Kagak percaya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, wahai Muhammad, kalau saya panggil nih orang-orang Mekah, ente berani gak cerita ke aneh sekarang? Gala na'am, iya. Maka dalam riwayat ini Abu Jahal teriak-teriak, hadirin hadirat. Ya ma'syara bani Ka'b bin Lu'ay, halumu. Dipanggil tuh semua orang. Dipanggil persis seperti ini, seperti sekarang nih. Ya, bedanya kalau kita sekarang memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita kumpul bareng sama Nabi. Tapi zaman dulu orang Mekah kumpul begini untuk mencecar Nabi Muhammad. Kagak ada yang percaya sama Nabi Muhammad. Disamperin Nabi Muhammad. Kata Abu Jahal, ya Muhammad, hadithum bima haddatsani. Coba sekarang ente cerita. Apa yang tadi udah kamu ceritakan kepada saya. Singkat kisah, diceritain sama Nabi, kagak ada yang percaya. Bahkan salah satu pembesar orang-orang kafir, Mut'im bin Adi, kata beliau, kata ini orang, saya bersaksi kamu ini tukang tipu, tukang dusta. Langsung ada yang murtad, kagak ada yang percaya sama Nabi, luar biasa. Sampai singkat kisah, ini pada minta bukti nih. Udah gini aja dah. Kalau emang betul kamu pergi ke Palestina, coba buktinya apa? Dalam riwayat, ketika Nabi ditanya seperti ini, Allah bukakan hijab Nabi tembus ke Palestina. Jadi setiap lontaran pertanyaan yang ditanya oleh orang-orang kafir sama Nabi dijawab satu persatu. Dalam riwayat yang lain kagak. Itu Masjidil Aqsa Allah hadapkan di hadapan Nabi Muhammad. Jadi Nabi tahu setiap ada pertanyaan tentang Masjid Aqsa, Nabi jawab satu persatu. Shallallahu ala Rasulillah. Ya, sampai semua diceritain sama Nabi, tetap kagak ada yang pada percaya juga. Ya, sampai-sampai datang satu orang, udah gini aja dah. Biar cepat. Coba. Apa bukti yang paling kuat? Kata Nabi Muhammad, udah gini aja. Besok rombongan orang-orang Mekah sampai sini. Sebelum maghrib, sebelum matahari terbenam, rombongan orang-orang Mekah yang lagi berangkat ke Palestina pulang besok. Dalam riwayat Nabi melihat ada rombongan yang lagi berangkat Isra Mi'raj, berangkat ke Palestina. Nabi melihat rombongan. Kata Nabi, mereka ada sekian rombongan. Yang pertama seperti ini, rombongan kedua detail, dan besok akan tiba. Maka semua bubar, hadirin hadirat. Bubar pulang ke rumah. Besok pagi disamperin lagi ke rumah Nabi Muhammad SAW. Persis nih seperti ini nih, ramai. Mulai itu jam 12 sore sampai mau beduk maghrib belum datang juga ini rombongan. Kalau belum datang juga selesai Islam nih, Isra Mi'raj selesai.
Kagak ada yang pada percaya lagi udah. Tapi Allah tahu. Ya Allah tahu. Nabi dalam rumah. Matahari udah mau tenggelam. Rombongan belum datang. Ya, mulai itu Nabi dicaci maki, dikata-katain. Sampai udah mau maghrib, Nabi angkat tangan. Berdoa dalam rumah. Kata Nabi, ya Rabb, ihbas syamsak. Ya Allah, ini rombongan belum datang. Saya minta kepadamu ya Allah, tahan dulu matahari, jangan sampai terbenam dulu. Ini rombongan belum pada datang. Dan dalam riwayat ketika Nabi berdoa seperti ini, Sayyidah Asma binti Umais mendengar Nabi berdoa sedemikian rupa. Subhanallah, itu matahari nggak gerak. Mungkin kalau ada jam tangan saat itu ngaco semua jam tangan. Ada jam saat itu ngaco semua. Ini udah lewat tapi masih ada matahari. Ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Singkat kisah, datang semua, ada rombongan, ya, dan ini mukjizat Nabi menahan matahari. Ini mukjizat yang enteng. Dalam riwayat mukjizat yang luar biasa, Nabi membelah matahari, ya, luar biasa sangat banyak. Intinya satu, kita hadir malam ini mudah-mudahan dapat berkah dari Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan orang tua kita di rumah mendapatkan keberkahan dari hadirnya kita di sini. Anak-anak kita semuanya, insya Allah kita kumpul bareng sama Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan di malam ini yang punya hajat digobul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada 2 malam. Pertama malam Jumat, kedua malam Isra Mi'raj. Mudah-mudahan hajat kita digobul oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.